Assalamualaikum Sobat Goes. Hai, salam jumpa dengan kita ya, Eko Bikes ya. Ini ada sepeda Java guys, sepeda daun Jawa guys. Udah ribuan kilo ya, udah tahunan tentunya, udah kalau speedometernya itu udah jebol. Gimana di Goes itu udah kasar bunyinya, berarti apa? Bukan ganti bearing apa servis aja ya, servis juga bisa. Jadi dia karena nggak loncer, digoes berat, ini krok segala macam gitu, karena gemuk-gemuknya itu udah habis, aslinya sudah habis, diisi lagi bisa. Jadi pakai grease yang warna hijau ya, Overtech ya, grease premium, kemudian dibongkar semua. Jadi ada kadang-kadang kawan-kawan goes nggak ngerti sepeda bunyi, serahkan pada ahlinya ya. Kawan bisa tonton video ini di channel Eko Bikes ya, yang sekarang ini, atau di Trijaya Bikes. Ada dua channel saya, karena yang Eko Bikes biasa kena strike biasa. Kalau orang kritis itu gitu kadang-kadang, ya maaf lah ya, YouTube belum maafin saya rapopo ya. Yang penting saya masih bisa konten ya. Salam sehat selalu Mas YouTube. Mas, makasih banyak yang punya video ini, yang punya sepeda ini, udah percaya sama kita ya. Nah, nih bearingnya loncer. Kadang kalau misalnya mager ke toko ya, Trijaya, saman ke rumahku juga bisa, ketik aja di map garasi Eko. Ini guys, sebelumnya nih, sebelumnya kotor banget nih, jokinya keren ini ya, ini gemuk kita guys ya tuh. Jadi kalau untuk cepat itu hijau, untuk kuat keras itu biru ya, untuk panas merah gitu. Ada warnanya, ada indikatornya. Kita buka hub depan guys, biasa. Jadi kalau hub decaf itu hubnya masih aluminium ya. Jadi untuk hub decaf, rase apalagi tuh ya, yang masih aluminium ya, Araya itu lebih kuat daripada hub yang bawaan wheelset seperti apa tuh, Super Team, Zip, Hyper ya. Karena mereka itu ngejar ringan, akhirnya untuk kekuatannya itu dikesampingkan ya. Rumah rumah sportcade itu terbuat dari aluminium, kadang-kadang pada jebol, kalah. Orang Indonesia itu kuat-kuat ya, otot kawat balung wesi ya, kulitnya ceret, salah, kulitnya seng ya, anunya ceret. Nah, ini guys, kita pakai gemuk ini. Sahabat bisa beli gemuk ini di Tokopedia kita ya, Trijaya Bicycle 1. Harganya kurang lebih 90.000 kemarin ya. Kalau sekarang beli 95, naik. Udah pada naik lagi nih komponen. Biasa ya, yang kita pekerjakan itu ya, bapak-bapak yang kita kasih kepercayaan pengen duit banyak, naikin PPN, makanya sepeda juga pada naik ini guys ya. Udah kita pasang depan, gak usah dipikirin ya, dipikirin juga enak aja nggak dipikirin. Kita jadi kekuatan rakyat guys ya, mikirin kayak gituan, biar ngerti dikit, biar nggak dibodohin terus ya. Oke, yang depan sudah selesai, kemudian yang belakang guys, izin aturan itu ya, Indonesia itu berita-berita gini nyampe mancanegara. Jadi kalau saman buka QR, kemudian berat banget sama nyari alat bantu apa, ada tang boleh ya, ada apa boleh ya. Jadi kalau keras gitu ya, itu kalau nggak keras bahaya, bisa copot ya, itu nggak bisa muter. Kita buka sportcade-nya. Ini bisa sampean, kalau sampean di rumah itu emang basicnya ya dulu kuliahnya ya, elektronik lagi ya, otomotif. Sama sekarang usianya sudah 50, udah pensiun atau apa, sama iseng-iseng buka aja, lihat video aku. Aja lali di subscribe ya, ting gitu. Masa nggak di subscribe, sayang ya. Ini guys tuh dari aluminium, ini bahkan dari besi, jadi lebih kuat. Cuma bedanya beratnya berapa gram selisihnya ya, rapopo ya, tetap bisa
salah. Ini ada spacer ini, jangan sampai lupa tuh, spacer satu itu vital banget, jangan sampai hilang ya. Jadi waktu as masuk sebelum rumah sprocket itu nyatu dengan hubnya, ada spacer. Jadi buat ring jadi supaya dia nggak ngunci, nggak seret gitu. Kita bersihkan biasa ya. Ini pengerjaan gini ini kadang-kadang makan waktu 2 atau 3 jam. Jadi maaf bila ada servis ini ya sekiranya ya ditinggal gitu ya. Jangan hari Sabtu ya. Kalau Sabtu itu Trijaya penuh ya. Kalau pengen sampai pengen total ya ke rumahku juga bisa. Ketika aja di WA 085695099628 guys ya. Jadi hampir semua sepeda, dari mulai sepeda lipat, fiksi, road bike, MTB, apalagi tuh gravel ya, kemudian komuter, federal komuter, surly, nah, apalagi mini velo, semua sepeda yang ada hubungannya dengan perputaran bearing pasti ngalami kayak gini. Ongkosnya berapa mas? Di bengkel 150, brace-nya tuh 90.000, jadi 240.000 ya. Mahal mas ya? Yora murah. Mahal. Apa yang murah sekarang? Yang murah cuma harga diri. Mahal katanya Yora ya, sesuai dengan inilah kualitas lah. Jadi kita jual jasa itu sesuai dengan apa yang kita persembahkan pada kalian. Wah gaya gue. Jadi emang 150 ya boleh dibilang cuma ya boleh dibilang receh lah untuk kelas kayak gini, servis kayak gini. Saya bukan apa-apa. Kadang-kadang hampir semua bisa saja. Cuma untuk keahlian kan belum tentu ya tah. Jadi kita waktu yang menjawab. Sama jarang lihat konten-konten kayak gitu. Kecuali orang luar negeri kadang-kadang. Ya dah. Kalau luar negeri nggak ngoceh kayak aku gini, diam aja dia. Kalau kita kan udah terbiasa kan, jadi kerja main ngobrol. Nah, sudah selesai rantainya guys, rantainya kita mandiin ya. Kita potong dulu. Dia ada quick clean-nya, dipotong di situ. Ya, jangan potong sembarangan, ya. Jangan potong uang makan ya, jangan potong uang THR, jangan potong apa lagi tuh. Uang pesangon ya, yang punya jabatan sono. Kalau saya motong jatahnya orang, berarti saya motong diri sendiri ya, gitu kan? Oh, nggak percaya sama aku. Waktu yang menjawab. Nah, kita buka bottom bracketnya. Di bottom bracketnya itu BSA 41, jadi bukan di press ya. Kalau di press itu angel banget ya, kadang-kadang bingung nyopotnya sampai tak ketok sedih. Kalau kita misalnya pakai di better, kita ketoknya juga pakai perasaan, ya nggak hancur-hancur. Oke, sudah kita buka guys. Kita bearingnya mau kita keluarin nih. Copot dulu aja lah. Jadi pakai ini, kalau kayak gini masih enak, masih umum ya. Jadi dia pakai kunci holotek yang biasa juga bisa. Kadang-kadang untuk 105 Integra, Dura-S, beda-beda ukurannya. Angel kan. Jadi disesuaikan kunci-kuncinya harus komplit guys. Kalau kita yang namanya di pasar, kita kan tempatnya terbuka banget, jadi nggak bisa pakai kunci-kunci yang ada harganya guys, kayak Paptu atau Union atau merek-merek yang bagus, bisa pada pulang ke rumah masing-masing ya. Kadang-kadang kan ada pengendara lain di jalan, ada mobil, ada motor, pinjam kunci mas, pinjam mobil mas, pinjam tangga. Nah, ini sudah kita bersihin, kita kasih overtake lagi guys ya, kasih overtake ya, kasih gemuk lagi, kasih grease lagi. Biar dia bisa ada tambah umurnya ya. Kalau ganti kan lumayan. Bayangin aja, ganti bearing depan 2 ya, bearing belakang 6, berapa itu? Kemudian bearing bottom bracket 2, 6 bearing 2, berarti 10 bearing. 10 bearing, kalau satu bearingnya itu 88.000, itu untuk bearing roda ya. Bearing bottom bracket dan keramik udah 100.000 lebih. Apalagi bearing headset, nah dia ukurannya lain lagi ya, ada mahal lagi harganya lebih. Jadi kalau di servis gini ya lumayan bisa nambah umur ya, seenggaknya
3 bulan atau setengah tahun lagi baru servis. Kan gemuknya itu kan ada itu, bearingnya itu kan ada covernya, ada sealnya. Ya, makanya juga ukuran ya, misal sama hujan-hujanan, misal nih habis hujan-hujanan sepeda direbahin mau ke kiri mau ke kanan gitu, supaya airnya itu keluar alami ya. Jadi kalau airnya itu masuk grease kemudian jalan terus, dia gerus, grease-nya hilang, larut sama air, jadinya lumpur. Jadi lumpur, airnya bunyi krek 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 krek. Beda ya mas sama yang as pelor ya. Ya jangan dibandingkan. Kalau pelor biasa, as mangkokan pelor, itu kan pelornya gede ukurannya. Kalau gede dia tahan, lebih tahan, dia gerusnya lebih tahan. Kalau bearing kan berhubungan dari rumahnya, pelornya itu kecil ya. Kalau kecilnya kan gampang larut ya, larut kena perputaran, kena cepat aus ya dah. Ini headsetnya guys, kita buka juga. Namanya juga dia perlu as besar, kemudian mangkoknya juga harus besar, otomatis yang dikurangin gede B-nya dikecilin supaya lebih loncer. Tapi lebih loncer otomatis kekuatannya dihilangin. Kalau hub Shimano kan dia masih pelor, iya betul masih pelor. Sampai Shimano Diore XT masih pelor, masih terjaga keawetannya. Tapi tentunya kalau zaman sekarang ya dibuat enggak untuk awet, untuk perputaran cepat ya, biasa ya. Headsetnya sudah kita kasih gemuk ya, kita bersihkan kembali, kita pasang ke covernya lagi ya, jangan sampai ketukar ya tutupnya ya. Oke. Kemudian rumah headsetnya juga kita pelumasin juga supaya dia agak bunyi ya. Jadi ketika benda keras dengan benda keras bersentuhan, kalau di tengahnya itu ada pembatasnya ya, jadi dia bisa lunak bunyinya, agak tang. Harapannya gitu. Ini kan terawat. Jadi kalau nggak dirawat gini mas, cuma dipompa kemudian jalan, ya bisa saja, tapi kan nggak nyaman ya dah, nggak nyaman. Kalau ini kan jadi nyaman ya dah, semangat lagi goesnya ya dah. Kemudian kita jadi bugar lagi ya, jadi karena kan otot-ototnya kuat lagi ya, jantungnya kuat lagi, goes lagi ya. Mungkin sahabat bosan naik sepeda, kemudian main futsal, kemudian main apa yang lagi tren sekarang itu, apa tuh namanya tuh, bulu tangkis, sepak takraw, kemudian lari, jogging, sepedanya lupa ya, mau pakai lagi sepedanya kok berat ya, bawa ke tempat kita di Jaya Bikes ya. Kita susun kembali ya, setelah kita rontokin semua, kita pasang lagi. Ini untuk stemnya guys, supaya bautnya tidak dol ya, kata gemuk juga ya. udah nggak keras lagi, udah nggak kayak salah bantal ya. Kita pasang roda depannya. Yang tadi sudah pada, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Yang tadi sudah pada dibongkar, dipasang lagi, jangan sampai pada yang ketinggalan. Ya, jadi spacer semua dipastikan. Kalau ada yang ketinggalan, mesti sepedanya masih bermasalah ya. Mesti, waduh, aku nggak maksimal gitu. Ini remnya masih ini ya, mechanics ya. Pakem juga ya, lumayan lah, lumayan. Kemudian roda belakangnya, kadang-kadang Java, kemudian Elemen, Pacific, apalagi itu Champ, kemudian Twitter dan lain-lain. Untuk masalah remnya itu kadang-kadang susah disembuhkan. Gimana cara nyembuhinya? Harus ganti group set yang emang grifter dengan kalipernya itu hidrolik. Punya Shimano Tiagra, punya 105, tapi harganya lumayan. Emang gitu. Emang ini kan sepeda Java ini kan di bawah 10 tuh. Makanya kan frame-nya udah karbon ya. Jadi gimana sih produsen bikinnya ya supaya harganya itu kejangkau masyarakat.
Akhirnya dibikinlah rem disc, cuma pakainya tarikan grifter. Akhirnya begitu dah, kadang di rem di sini berhentinya di sono. Di rem di sono berhentinya di sini. Kayak truk penuh ya, kayak truk penuh. Nggak langsung bisa pakem ngunci gitu. Jadi kalau Saman punya sepeda-sepeda gini, Java, Twitter, Cem, kemudian apa namanya itu, Dolan bukan, apa itu, Paradox ya, Pardus apa tuh, Pardus, kemudian pokoknya yang di bawah 10 juta lah. Biasanya dia permasalahannya di kaliper remnya pada jebol. Elemen apalagi. Elemen. Di rem di sini berarti di sono ya. Di rem di sono berarti di sini. Di rem di situ berarti di sono juga. Jadi nggak bisa ngunci set gitu. Bahaya mas. Ya bagi yang nggak biasa naik sepeda bahaya, takut mereka. Tapi bagi yang sudah biasa naik sepeda ya nggak ada remnya juga nggak ada apa-apa, nggak masalah. Yang penting hidup lo ada remnya ya ta. Kalau hidupnya nggak ada remnya bahaya, ya masuk jurang ya. Masuk jurang. Sepeda juga harusnya ada remnya, harusnya pakem ya untuk safety ya. Jangan sampai nyari sehat malah bablas ya. Kecuali udah pro sampean udah biasa main fiksi ya. Jadi main sepeda itu di aspal itu kayak main skateboard gitu. Nges, belok kanan, belok kiri, masuk sono, masuk sini gitu. Kalau sudah terbiasa, kalau nggak biasa ya jangan lakukan itu anak muda ya. Langsung kita coba guys. Ya, alhamdulillah nih Shimano Sora-nya bisa bekerja dengan baik. Ada komponen road bike itu kan dari Shimano Laris. Sora ya ta. Kemudian Tiagra ya, 105 Ultegra, apalagi itu Dura-Ace ya. Ada tahapannya. Adapun ini Sora ini di atasnya si Claris ini 9 speed ya. Kalau Tiagra 10 speed ya ta, kalau Claris 8 speed. Claris Shimano Laris ya. Kemudian ada sekarang yang banyak, ada L2 ya, ada Sensa, ada Gearbox, ada yang murah-murah tuh, apa tuh lagi tuh selain L2, yang gitu dah, Reflex apa itu, ada Sunrise mah bagus sebetulnya. Jadi banyak komponen-komponen, apalagi yang dari Tiongkok ya, yang dari kayak SRAM itu dari plastik, Sensa 12 speed ya. Bagus gak mas? Bagus nggak mas ya? Bagus lah ya. Tapi kalau kita makainya geradakan ya nggak bagus, cepat rusak ya. Yang bagus apa mas? Shimano aja. Shimano yang bandel itu Shimano 105. Dia bandelnya bukan main ya. Pokoknya sampan pakai itu sampai capek dah, sampai bosen kadang-kadang ya. Pakai itu sampai bosen. Ini harus belaknya goyang dikit, harus di truing ya. Truing dikit. Jadi goyang. Jadi ada jari-jarinya kendor-kendor dikit guys. Kita kerasin juga dikit-dikit ya. Jadi ditimbang lagi. Kalau goyangnya ke kanan, kencengin yang kiri. Kalau goyangnya ke kiri, kencengin yang kanan. Jangan kebalik ya. Kalau goyangnya ke atas, kencengin. Kalau goyangnya masuk, kendorin ya. Ayo kowe. Ada rumusnya gitu. Kalau goyangnya ke kanan, kencengin yang kiri. Kalau goyang ke kiri, kencengin yang kanan. Oh dia keluar ke atas, ngumpul gitu. Sampean kerasin. Kalau mendelep masuk ya. Nanti sampean kendorin. Oke guys. Makasih banyak ya sudah melihat video saya ya. Jangan lupa subscribe, kemudian bunyiin loncengnya Eko Bikes. Kalau sampean ke channel saya satu lagi Trijaya Bikes juga boleh ya. Namanya dunia penuh dengan ya gitu dah ya. Ini real ya, bukan tipu-tipuan ya, betul-betul nyata, emang hasil kerja. Jadi ya mohon pada sampean ya. Mau nanya silahkan komen ya. Kemudian sampai bagi-bagi ke teman-teman, gak apa-apa di grup-grup sepeda. Bila ada kata-kata yang salah menyinggung perasaan sampean, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum.